Halo, Halo. kenalin nama aku Sekar dari Psikologi Angkatan 21. Dan perkenalkan, aku Rafli Muhammad dari Psikologi Angkatan 2021. Oke, mungkin aku dulu kali Fli ya? Boleh. Jadi kalau misalnya untuk prodi psikologi sendiri, kenapa aku milih? Emang kebetulan dari aku SMP kelas 3 tuh sebenarnya aku pengen jadi dokter sebenarnya. Wah, keren banget tuh. Tapi maksudnya kayak ya sadar diri lah, maksudnya kemampuan untuk menghafalnya nggak sebegitu besarnya. Dan juga kalau misalnya jadi dokter kan lumayan susah dan banyak proses yang harus dilewatin lah. Dan akhirnya aku mikir nih gimana caranya pengen selaras dengan dokter tapi di bidang lain gitu. Nah akhirnya aku sempat dengar psikologi gitu. Nah psikologi juga kalau kata orang-orang kan juga dokternya soshum gitu kan ya Pri ya. Betul. Nah makanya akhirnya aku membanting setir yang tadinya pengen jurusan IPA pas waktu SMA, akhirnya aku ke jurusan IPS karena emang kebetulan di Indonesia itu rata-rata yang aku tahu tuh untuk prodi psikologi rata-rata tuh soshum gitu. Oke. Berarti dulu kamu dari jurusan IPA ya, Kar? IPS. Oh, IPS. Iya, tadinya pengen IPA, cuman ya kebetulan nggak mampu ya, nilainya nggak cukup, jadinya akhirnya masuknya ke IPS aja gitu. Oke. Kalau kamu gimana, Pli? Kalau aku dulu kepikiran psikologi ini dari SMA sih sebenarnya. Jadi dulu tuh aku kan juga sama ya kayak kamu IPS juga gitu betul. ya. Dan IPS kan nggak jauh-jauh dari ilmu sosial gitu kan. Nah kebetulan dari beberapa pilihan di sosialnya itu aku lebih tertarik ke psikologi. Kenapa ya? Karena mungkin aku berpikir gitu. Kan orang-orang kan bertindak dari emosi yang dia punya gitu kan. Betul. Ataupun tingkah lakunya dia gitu. Dan aku dari situ juga penasaran gitu. Kenapa sih orang-orang kok bisa bertingkah laku seperti itu? Apa yang membuat dia jadi seperti itu gitu? Tapi kamu pas waktu SMA udah pikir sepanjang itu? Iya sih sebenarnya, jujur lagi. Keren sih, karena kalau aku nggak mikir sejauh itu sih sejujurnya. Aduh, nggak tahu ya. Tiba-tiba gitu, kepikiran gitu, jadi kayaknya psikologi seru nih. Seru sih emang, karena emang ternyata di dalamnya pun kita juga banyak belajar tentang manusianya banget ya, Pli ya? Betul banget. Oke, mungkin aku dulu kali Pli ya. Boleh. Jadi kalau misalnya kenapa psikologi UB, karena sebenarnya kan aku dari Jakarta aslinya. Terus aku tuh sebenarnya pengen masuk ke UGM. Kenapa aku pengen UGM awalnya? Gara-gara kalau misalnya di UGM kan pengen ngerasain rantauan lah gitu. Waduh. Biasalah anak muda kan, anak muda pengen ngerantau gitu. Nah, tapi sayangnya banget nggak bisa masuk ke UGM. Jadi ya udah pilihan keduanya ke UB. Dan alhamdulillah juga di UB tuh menurutku yang jadi nilai plusnya itu di UB itu tempatnya di Malang. Di mana Malang kan adem. Terus juga di mana kalau yang Jakarta kan panas banget ya. Terus Malang tuh adem, terus juga nggak sepadat Jakarta. Jadi kayak ya udah akhirnya aku memantapkan diri untuk masuk ke psikologi UB gitu. Kalau kamu gimana tuh? Kalau aku sih, kan aku dari Sidoarjo ya, sama-sama Jawa Timur ya. Malang kan juga Jawa Timur. Jadi kenapa aku milih psikologi di UB? Karena emang sama-sama di Jawa Timur juga dan nggak terlalu jauh dari kampung halaman aku. Dan memang dari SMA juga sih sebenarnya kepikiran kayaknya di Malang seru nih. Nggak jauh banget juga dan dingin juga. Betul. Dan emang kalau aku udah lihat-lihat psikologi UB ini sangat wah gitu di mata aku. Jadi ya aku masuk ke psikologi gitu, psikologi UB. Jadi kamu sebenarnya tuh dari dulu udah langsung spesifik psikologi UB gitu? Iya betul. Bagus sih, kayak langsung ada tujuannya gitu loh. Jadi aku nggak sempat kepikiran sih mau masuk ke universitas mana gitu. Yang ku tuju tuh dari awal tuh Brawijaya dulu deh gitu. Keren Pli. Oke, mungkin aku dulu kali ya karena ekspektasi aku. Ekspektasi aku sendiri sebelum memilih psikologi ini, aku berpikir bahwasannya psikologi ini kan mempelajari tentang tingkah laku manusia itu seperti apa, mentalnya juga bagaimana, dan dari situ aku berpikir bahwa latar belakang seseorang untuk bertindak itu juga perlu dipahami gitu kan. Jadi dari situ, dari ekspektasi aku itu, pada akhirnya aku masuk ke psikologi. Dan setelah masuk psikologi, setelah beberapa waktu gitu ya, aku juga sadar gitu,
nggak semua yang aku ekspektasiin di awal itu semuanya itu dipelajari. Jadi dari ekspektasi tersebut itu aku juga mempelajari banyak hal yang berhubungan dari situ gitu. Kalau dari kamu gimana, Kak? Tapi berarti kalau kamu sendiri nih untuk ekspektasinya sejauh ini udah tercapai lah ekspektasi awal ya? Betul, kurang lebih sih. Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri sebenarnya nggak jauh beda sih sama Rafli, di mana kalau misalnya ekspektasi awal pasti ya karena kita tahu di psikologi kita belajar tentang manusia, kita belajar bagaimana caranya manusia bisa bertindak, berpikir, memiliki emosi dan segala macamnya. Sejauh ini sih sama sih, maksudnya kayak masih sama apa yang aku ekspektasiin di awal tuh. Aku bakal belajar tentang kenapa manusia bisa ngerasa ini, kenapa kita bisa pikir kayak gini, kenapa kita bisa kayak begini segala macamnya. Dan alhamdulillahnya sejauh ini sih sudah tercapai semua ekspektasi aku dan bahkan melebihi gitu. Karena selain tentang manusia juga di psikologi kita juga belajar tentang bukan sekedar cara manusia berpikir, tapi kayak penyakit-penyakit apa yang nggak bisa kelihatan gitu secara bukan secara medis, secara medis kelihatan, tapi maksudnya secara fisik. Kayak misalnya kalau luka kan kelihatan, nah kalau di psikologi kan ada juga ya kayak mental health gitu ya. Itu kan sesuatu yang abstrak gitu lah, kita nggak bisa lihat secara jelas gitu kan. Nah, di situ ya aku banyak banget belajar ilmu tentang itu gitu. Jadi dan dari psikologi sendiri ini juga ngebuat aku jadi kayak lebih bisa memahami bagaimana perasaan itu harusnya diterima seperti apa, meregulasi emosi kayak gimana, dan juga ketika kita berhadapan sama orang yang sekiranya itu berbeda sama kita bisa lebih nerima gitu gara-gara kita belajar ilmu psikologinya. Ya nggak sih, Fli? Iya. Kan psikologi kan juga nggak jauh-jauh dari kita mahamin emosi seseorang gitu ya. Iya, betul. Jadi ya bisa dibilang kita juga jadi lebih legowo kalau berhadapan sama orang gitu loh, kalau gara-gara di psikologi. Ya nggak sih? Yoi, setuju sih. Kalau dari aku pribadi sih, kan dosen psikologi ini banyak ya, dan dari banyak itu tentunya beragam gitu ya, Kak ya. Dan dari cara mengajarnya pun yang beragam itu juga ikut beragam juga. Jadi ada yang seru banget, ada yang seru, sama ya. Sama seru semua tuh. Ada yang asik juga gitu. Seru, asik terus apa lagi, Fli? Gimana ya? Kamu dulu deh, Kak, gimana, Kak? Oke, kalau aku mungkin kalau misalnya pertama kali misalnya aku denger dosen psikologi gitu, kalau yang dibayangkan aku tuh muda, karena sejujurnya emang muda semua sih. Iya lagi, ya, betul. Jarang yang misalnya kelihatannya mungkin yang udah sepuh atau tuh jarang kalau di psikologi yang aku lihat ya. Terus juga mungkin sama kayak yang tadi Rafli bilang, karena emang dosennya masih muda, otomatis seru gitu, seru dan juga asik. Apalagi kalau misalnya dosen-dosen yang kalau aku kan minatnya ke klinis gitu, dimana dosen-dosen itu juga kadang suka ngasih pengalamannya dia ketika mereka tuh menjadi konselor atau nggak jadi psikolog klinis gitu, dimana kita jadi kayak bisa denger juga gitu loh pengalaman mereka ketika mereka berhadapan dengan pasien, terus mereka tuh kayak saya kayak gini, menurut aku kayak seru banget gitu loh kalau belajar tentang psikologi, apalagi sama dosen-dosen yang muda-muda gitu. Bener sih, jadi dari dosen-dosen itu kan kita nggak juga mempelajari ilmu psikologi secara utuh gitu ya, jadi kita juga disampaikan gitu beberapa pengalaman beliau gitu ya ketika praktik konseling maupun yang lainnya gitu ya, Kak ya. Dan hebat-hebat banget sejujurnya untuk dosen-dosen psikologi itu, kayak meskipun masih muda-muda tapi pengalamannya sebanyak itu, dari berbagai macam jenis pasien udah pernah dilaluin dan dikonselingin gitu. Betul. Kayak hebat, pengen banget sih bisa kayak dosen-dosen psikologi gitu. Setuju sih. Aduh, gimana ya kalau ngomongin tugas ya, Kak? Tugas gimana tuh, Bli? Kamu dulu aja deh. Oke, kalau misalnya ngomongin tugas, sebenarnya ya emang karena dari awal passionnya di psikologi, jadi kayak tugas emang sebenarnya berat. Karena di psikologi itu yang aku tahu dari berbagai macam prodi yang ada di Sosum, psikologi itu ya sekian sedikitnya gitu yang ada praktikumnya gitu. Kita tuh ada praktikum. Lagi. Emang meskipun itu ya kesannya kayak kayak IPA banget, tapi ya nyatanya di psikologi ada gitu. Dan untuk di psikologi sendiri ini menurut aku untuk tugas-tugasnya sejauh ini karena emang dijalani sesuai passion juga, jadi emang berat tapi masih bisa gitu loh untuk dihadapin gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku tugas-tugas yang ada di psikologi ini sejauh ini mudah sulit sih sebenarnya. Kenapa? Karena kan ekspektasi aku awal masuk psikologi UB ini kan juga dari keinginanku sendiri gitu ya masuk psikologi, dan tugas-tugas yang diberikan pun itu masih sejalan gitu dengan ekspektasi aku, dan pada akhirnya juga
dari tugas-tugas tersebut kita juga tahu kan apa yang perlu dilakuin kalau jadi psikolog, terus jadi konselor juga bagaimana gitu. Kalau sulitnya sih mungkin apa ya, setiap minggu gitu ya, Nah, kita betul. ada tugas juga gitu. Betul. Nah, dari tugas kita juga tadi juga ada praktikum juga. Betul, praktikum. Sama yang kayak kamu bilang tadi kan. Dan praktikum itu pun juga bisa dibilang mudah-mudah sulit juga gitu sulit ya, Kak. tapi seru. Nah itu dia. Kan praktikumnya juga kadang ada yang kelompok juga kan. Iya, yang kelompok. Nah, iya. Nah itu. Mungkin juga perlu di take notes kalau misalnya di psikologi itu rata-rata kita banyak banget untuk kerja kelompok Nah, gitu. betul. Terus juga mungkin juga tambahan sedikit kalau misalnya yang aku ngerasain gitu, kalau untuk tugas-tugas yang psikologinya, matkul berbeda psikologi itu asik. Cuman kan kita juga masih di bawah FISIP nih, jadi kayak masih banyak juga tugas-tugas yang matkul-matkul yang wajib fakultas gitu, yang kayak misalnya kewarganegaraan yang gitu-gitu. Mungkin kalau untuk anak psikologi cukup berat untuk ngejalaninnya gitu ya, karena kan Iya. passion kita sebenarnya benar-benar di psikologinya gitu. Oke. Aduh, nilai bagus ya. Nilai bagus. Gimana ya bilangnya ya? Sebenarnya Aduh. kalau menurut aku pribadi untuk nilai bagusnya itu ya so-so lah, kalau kata anak Jaksel mah so-so lah, kayak susah gampang gitu. Yang penting sebenarnya kuncinya cuma satu sih, yang penting kita tuh harus rajin datang, harus rajin perhatiin, ya itu otomatis itu bisa lah. Seenggaknya kalau kita udah ngelewatin 2 proses ini dan kita konsisten, itu kita bisa dapat nilai ya sesuai ekspektasi kita lah, entah itu bagus banget atau bagus aja gitu. Betul. Tapi dari yang kamu bilang tadi kan, menurut aku secara pribadi yang paling penting ini niat sih sebenarnya. Karena kan kita udah masuk psikologi nih, udah masuk dunia perkuliahan juga. Kalau kita ada niatan untuk nilai bagus juga, bagus banget mungkin ya, itu bakal kerasa mudah sih sebenarnya kalau kata aku. Setuju nggak kan? Setuju, Oke. tapi nggak kerasa mudah. Nah itu dia. Lumayan susah tapi mudah, bisa mudah. Pasti bisa sih kalau emang dari awal kita niat gitu ya. Betul, niat. Yang Betul penting niat. sekali. Oke, tentang adaptasi bagaimana dari kita prodi soshum prodi soshum ya, prodi jurusan Jurusan. soshum ke tiba-tiba psikologi yang notabene itu banyak biologinya, banyak IPA-nya. Sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang juga, karena sebenarnya kalau misalnya untuk di jurusan-jurusan soshum pun kita juga banyak hafalan ya, dan di jurusan sekarang pun kita juga banyak hafalan. Jadi sebenarnya kalau untuk adaptasinya, mungkin kalau untuk di pelajarannya tuh cukup butuh extra effort gitu kalau misalnya kita mau adaptasi untuk ke akademiknya. Cuman kalau untuk misalnya di lingkungan psikologinya, sejujurnya itu sangat amat mudah, karena mungkin juga kita mempelajari ilmu psikologi, otomatis yang aku rasain pribadi ya, itu tuh kayak teman-teman psikologinya pun juga Welcome gitu ya. welcome dan juga nggak judgmental gitu loh. Nah, betul sih, mungkin ya setuju emang sih. karena mereka juga mengedepankan ilmu psikologi yang kita harus mental health matter gitu loh. Iya lagi, betul setuju sih. aku. Makanya nggak ada yang saling menjatuhkan gitu kalau misalnya dari pandangan aku sejauh ini sih, kalau tentang sosialnya gitu. Kalau kamu gimana, Fli? Setuju sih aku sama pendapat kamu sih, karena kan memang kita adaptasi di lingkungan psikologi ya, dan gak jauh-jauh juga dari psikologi itu pun kita juga belajar gitu bagaimana cara menyikapi seseorang yang baik dan benar, terus bagaimana cara paham emosi lawan bicara kita. Jadi ketika adaptasi di sini pun juga terasa mudah gitu Jauh ya. lebih mudah ya. Meskipun orang-orang mahasiswanya di sini itu bervariasi gitu ya, beragam juga. Beragam dari daerahnya, dari mana-mana, dari macam-macam. Tapi ya alhamdulillah karena kita udah masuk ke psikologi UB yang bareng-bareng ini, jadi kayak yaudah kita sama rata gitu, maksudnya kayak untuk saling terbuka satu sama lain gitu. Betul sih, setuju. Oke, Mungkin tentang Sekar dulu kali ya? boleh tentang Boleh. misalnya mengikuti organisasi di kampus. Iya. Mungkin pas waktu awal aku masuk ke kuliah dari SMA, transisi dari SMA ke kuliah tuh aku mikir kayak organisasi kampus tuh apa sih gitu kan, awalnya kayak ih capek-capekin aja gitu. Tapi ternyata pada akhirnya khususnya bagi aku yang anak rantau, organisasi itu sangat membantu aku untuk beradaptasi. Pertama dari pertemanan. Ketika aku masuk ke psikologi dan ketika aku masuk ke organisasi,
gini deh, awalnya pas waktu aku masuk ke psikologi itu kan masih online, dimana kita masih belum bisa interaksi secara langsung lah. Iya. Dan hitungan aku dulu tuh belum punya teman gitu loh. Nah semenjak aku masuk ke himpunan, dimana itu tuh niat awal aku masuk himpunan untuk punya banyak teman psikologi gitu, dan akhirnya alhamdulillah tuh tercapai gitu loh. Nah dari situ maksudku untuk himpunan ini sebenarnya atau organisasi lah intinya itu membuka jalan awal kita untuk bisa berinteraksi sama orang-orang yang dimana nanti kita pasti bakal dapat banyak insight gitu loh. Setuju sih. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku pribadi ya, terkait dengan hal tersebut, aku juga setuju sih, karena ikut organisasi itu pun sebenarnya penting juga, karena itu memudahkan kita untuk beradaptasi juga. Kenapa demikian? Karena organisasi ini jadi ruang gitu untuk kita mencari teman, terus mencari network juga, mengasah skill juga ya. Kalau kata anak-anak sekarang tuh soft skill dan hard skill gitu. Skill. Jadi dari mengikuti organisasi itu kita juga belajar pembelajaran di luar dari perkuliahan itu. Iya betul. Itu sih. Dan apalagi ini sih mungkin kalau teman-teman juga harus diketahui kalau misalnya untuk di psikologi sendiri kan sebenarnya ada banyak cabang ilmunya ya, ada psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi lingkungan, psikologi industri organisasi. Nah di sini nih yang jadi nilai poin plus menurut aku yang kayaknya tuh anak psikologi setidaknya harus merasakan untuk ikut organisasi, karena ya nanti pun kalau kita nanti sudah lulus itu juga ada opsi di mana kita bisa untuk berorganisasi, menyalurkan ilmu kita di psikologi industri organisasi gitu loh. Betul. Jadi dalam psikologi industri organisasi gitu ya, peminatannya itu pun kita juga bisa langsung implementasikan gitu ya, kalau kita ikut organisasi. Betul. Dan sebenarnya emang balik lagi sih ke pilihan masing-masing. Cuman kalau untuk aku dan Rafli pribadi sih emang dari organisasi, dengan mengikuti organisasi itu membuka jalan kita lebih luas lagi gitu untuk dapat banyak pilihan-pilihan gitu. Setuju sih. Oke. Angkatan ya. Aku dulu ya, Pri ya. Harus sempat nih. Harus sempat ya. Oke, kalau misalnya aku sendiri 4 kata untuk psikologi UB spesifik itu pertama rame, bener kan rame. Terus juga banyak. Ini maksudnya mahasiswa itu banyak dan juga rame. Terus Trisula, karena itu lambang kita gitu. Lambang kita Trisula dan juga ungu. Kenapa ungu? Karena psikologi emang identik dengan warna ungu gitu teman-teman. Oke, kalau aku 4 kata untuk psikologi. Psiko satu kita utuh. Nah itu dia, psiko satu kita utuh itu jargon kita teman-teman. Betul sekali. Oke, mungkin boleh dari Sekar dulu? Oke, mungkin di sini buat teman-teman yang mungkin saat ini masih belum tahu nih mau masuk jurusan apa atau seperti apa, mungkin teman-teman juga harus coba mencari tahu bagaimana psikologi ini bisa berkembang gitu ke depannya, karena kalau yang aku dengar itu di saat ini kita harus mencari lapangan pekerjaan tuh yang setidaknya tidak bisa digantikan oleh elektronik gitu, oleh teknologi. Nah, salah satu itu psikologi gitu. Dimana kita kan berhubungan dengan manusia. Manusia harus diurus juga dengan manusia. Kalau manusia diurus dengan robot atau dengan teknologi kan nggak bisa, karena dari teknologi dan robot itu nggak punya rasa gitu. Sedangkan manusia kita punya emosi, kita bisa merasa, kita bisa berempati, bersimpati segala macamnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu masuk psikologi, ayo dimatangkan hatinya untuk masuk psikologi, dan khususnya psikologi UB gitu, karena psikologi UB udah akreditasi unggul. Keren. Oke. Kalau dari aku, untuk teman-teman yang masih bingung mau pilih jurusan apa, psikologi ini bisa jadi salah satu opsi gitu untuk teman-teman pilih. Mengapa? Karena di dunia kita untuk berinteraksi, kita juga harus paham gitu ya, bagaimana cara komunikasi dengan orang, dari emosi yang dia punya, terus latar belakang tingkah lakunya dia itu seperti apa. Jadi psikologi ini membantu kita untuk memahami bagaimana seseorang itu bertindak ataupun bertingkah laku. Begitu sih kurang lebih. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa join Psikologi UB. Dadah teman-teman.